Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya juga udah minum suplemen sendi, sakitnya itu berkurang sebentar, terus timbul nyeri lagi. Bagaimana tipsnya supaya saya bisa pulih kembali seperti dulu? Asik, waktunya coffee time. Break dulu dari kerjaan. Ayo semuanya kumpul di sini. Ini kenapa sih Ogi? Ogi kenapa? Ogi salah sarapan di rumah? Bukan, lagi seneng. Kemarin kan sakit ankle-nya. Terus? Sekarang udah bisa joget-joget. Ya, bisa. Begitu dia Bang Pedon. Orang-orang tuh penyakit yang selalu jadi isu besar. Jantung, stroke. Orang itu kalau sakit sendi, nyeri sendi, itu juga nggak bisa ngapa-ngapain sama. Iyalah pastinya. Tapi Ogi ya, buat yang masih muda kayak kita ataupun yang udah nggak enak ngomong tua ya, yang sepuh lah ya. Yang namanya penyakit sendi itu memang nggak bisa dilewatkan ya, pasti dialami ya. Betul. Nah itu sesuai dengan nanti banyak tuh email-email yang mau bertanya dari programnya Onal. Iya, sama Tantri di Goalti juga banyak yang nanya tentang masalah-masalah sendi. Ada yang nyeri di leher, ada yang nyeri di pinggang, ada yang di lutut banyak banget paling nih, Bang. banyak. Tapi aku punya teman. Teman apa teman? Ih, suka gitu tuh. Dia suka rahasia-rahasiaan, Bang. Orang perempuan kok Bang Paidon nih. perempuan. Ogi. Sebenarnya dia tantenya temen aku, Tante Eliza. Tahu Tante Tahu Eliza? kan? Iya. Iya. Ya Itu udah kalau telepon gitu aja langsung. aja kita hubungin ya, kita Pakai video Zoom call aja. ya. Kita video call. Oke, yang ini kan? Iya, soalnya kebetulan Tante Eliza itu punya masalah kesehatan Bang Paidon. Nih, yang udah berkaitan nyambung, sama udah tema nyambung. kita. Ya. Hai Tante. Tante. Halo, Mbak Firni. Halo Tante. Mas Ogi, Iya. Mbak Paidon. Iya. Tante, kata Firni, ada yang mau ditanyakan sama Bang Iya. Paidon. Boleh langsung Tante. Saya kan sudah berusia 60 tahun. Nah, saya sakit lutut itu udah kurang lebih 5 tahun deh. Saya ngerti juga ini karena faktor usia ya. Tapi karena lutut saya sakit, kualitas hidup saya itu jadi berkurang. Melakukan aktivitas juga sulit sekali. Ya. Apalagi kalau mau main sama cucu. Aduh, lumayan sakit. Saya juga udah minum suplemen sendi, tapi sakitnya itu berkurang sebentar, terus timbul nyeri lagi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tipsnya supaya saya bisa pulih kembali seperti dulu? Tante, saya di sini untuk Anda, saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya ingin sharing bahwa yang namanya nyeri sendi pada lutut itu, apalagi kalau ngelihat ceritanya Tante, ini berhubungan dengan yang namanya penuaan. Yang bikin sakit itu adalah otot di sekitar lutut, kedua jaringan ikatnya, dan ketiga engselnya. Dan kalau kita lihat, Tante kan bukan pemain sepak bola, bukan pemain basket. Jadi kayaknya itu bukan masalah robekan atau otot ya. Jadi mungkin pada engsel. Nah, ketika orang mengalami usia di atas 30 tahun, apalagi 40-50, itu terjadi yang namanya penurunan hormon. Ada hormon yang turun yang namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, ketika hormon ini turun, kualitas otot, jaringan ikat, sendi itu berkurang. Maka itu memang saat ini saya sarankan, karena memang sudah alamiah terjadi ya. Karena sudah alamiah terjadi berarti kita bisa bantu dari luar menggunakan beberapa tips dan trik yang secara alamiah bisa kita praktekkan dimanapun kita berada. Pertama yaitu adalah untuk membantu mengurangi peradangannya. Nah itu bisa kita menggunakan minyak sehat. Yang saya sebut minyak sehat itu contohnya adalah minyak zaitun, virgin coconut oil, atau suplementasi omega 3. Dan ini dipakai rutin, bukan hanya pada saat sakit, rutin terus kita pakai. Nah kedua, karena tubuh kita sudah sulit memproduksi kolagen di jaringan ikat sendi, itu kita bisa menggunakan kolang-kaling atau buah lontar. Nah, itu adalah bahan baku kolagen yang sangat baik. Nah, kemudian juga salah satunya adalah kita mengkonsumsi buah-buahan yang membantu melancarkan peredaran darah. Ya, Sepertinya semangka. Semangka itu sangat membantu. Kedua, misalnya buah naga. Oke. Tante dan siapapun Anda yang saat ini sedang menyaksikan acara ini, saya sarankan untuk selalu diterapi. Ya, udah sakit sendi itu bantuan fisioterapi itu sangat penting sekali. Cuma memang saat ini di tengah era pandemi ini
ada limitasi ya, ada keterbatasan. Iya. Baik jam buka sarana fisioterapinya, kliniknya. Iya. Tapi kan nyeri sendi itu nggak bisa didiamkan. Iya. Kalau didiamkan nanti makin lama makin sakit, timbul masalah baru. Nah itu sebab saya sarankan kita menggunakan satu alat terapi yang basicnya atau dasarnya adalah teknologi laser. Oke. Nah, teknologi laser ini dia bisa membantu membuka pembuluh darah sehingga nutrisi yang kita makan tuh bisa nyampe di jaringan lutut dan sendinya tadi. Teknologi laser ini juga bisa membantu regenerasi sel. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser, dia bisa membantu untuk merangsang produksi kolagen secara alami. Teknologi laser ini memang membantu mengurangi peradangan. Jadi sangat mengurangi rasa nyeri. Jadi itu yang bisa saya sarankan buat Tante dan siapapun yang mungkin punya masalah seperti Tante ini dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi gini, anak Paidon, kalau untuk nyeri lutut seperti Tante ini, apa ada komplikasinya? Begini, saya jelaskan bahwa ketika mengalami nyeri sendi didiamkan, satu, nyerinya nanti bisa bertambah banyak. Kedua, karena nggak bergerak nanti timbul masalah baru. Iya. Timbul masalah baru, salah satunya kegemukan, Obesitas, ya. kemudian gula darah nggak kepake, Nah. ya kan? Jadi diabetes. Ketiga, pembuluh darah tidak kepake, nggak terlatih. Jadi nanti darah tinggi, hipertensi. Yang ketiga adalah kemungkinannya ketika Anda hanya mengandalkan obat-obatan, jadi nanti obat-obatan itu terakumulasi, nanti malah bisa berisiko menyebabkan efek samping dari penggunaan obat-obatan. Apalagi obat-obatan nyeri yang kuat gitu, itu bisa menyebabkan masalah luka pada usus, pada lambung, kemudian bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Jadi komplikasinya bakal banyak kalau didiamin dan hanya mengandalkan obat-obatan. Karena itu tadi sudah saya sarankan segera bertindak untuk satu, segera mengkonsumsi makanan sehatnya, lakukan fisioterapi, baik misalnya di klinik atau kalau memang Anda takut ke klinik atau jadwalnya nggak ketemu atau nggak ada yang nganterin, Anda bisa menggunakan teknologi laser karena teknologi laser itu bisa membantu untuk mengurangi peradangan, ya, untuk membantu mengurangi nyeri dan kemudian untuk melancarkan peredaran darah. Jadi ketika Anda sudah makan tadi, nutrisinya bisa diantar lebih efektif dengan menggunakan teknologi laser. Nah, kemudian teknologi laser juga membantu merangsang perbaikan jaringan. Sehingga jaringan yang rusak itu bisa lebih optimal, bisa lebih efektif untuk diperbaiki. Nah, ingat bahwa di saat pandemi COVID ini kan kita semua belajar ya. Iya. Tiba-tiba semuanya jadi tidak berarti kalau kita nggak sehat. Dan Betul, kali Bang. ini investasi yang paling bagus itu ternyata kita tahu bukan uang, Iya, bukan betul. tanah, tapi kesehatan. Betul. Betul. Dan kita nggak akan pernah rugi kalau berinvestasi kesehatan. Iya. Kita rugi kalau kita tidak berinvestasi pada kesehatan. Iya, jadi harus cepat bertindak lah ya. Iya, jangan Betul. ditunda ya. Kalau ditunda kan makin masalahnya makin Akhirnya numpuk ya Bang ya, merembet bener ke ya. penyakit yang lain ya. Betul. Kebetulan nih ada juga pertanyaan ya. Ada Di pertanyaan. email dari Taufik Febriansyah. Saya mau tanya kenapa secara tiba-tiba lutut saya terasa bengkak dan ngilu, tapi rasa sakitnya datang dan pergi. Biasanya juga sampai seluruh kaki terasa seperti layu dan sakit jika digerakkan. Kadang juga terdengar bunyi tak yang keras saat saya melakukan peregangan. Jadi, ini mau dijawab sekarang apa nanti dulu? Oh jangan dulu, jangan dulu. Oke. Saya jadi ingat, Ya. kita harus menghadirkan Mas Panji. Oh iya, Mas iya. Panji kan suka bawa alat itu loh, terapi lasernya itu loh. Terus Ogi mau kemana? Mau manggil Mas Panji dulu. Oke, supaya kita bisa bahas bareng ya. Manja dijemput Tunggu bentar ya. Iya Ya, nih, Jangan bentar ya. lama-lama. Bye. Nah, kalau sampai aktivitas Anda terganggu ya, kalau Anda nggak bertindak, Anda hanya mengandalkan obat itu nanti berpotensi muncul efek samping yang lain. Ayo Mas Panji, ayo sini. Ya ampun, manja banget sih pakai dijemput. Tadinya mah harapkan Mbak Fir nih yang bakal jemput nih. Iya, taunya malah Sogi. Tadi nggak mau ikut, nggak mau. Yang jemputnya harus Firly katanya gitu. Enggak bercanda. Iya Mas Panji, kita lagi ngebahas soal nyeri sendi. Kebetulan Iya. kita lagi terhubung juga Iya, sama Tante Tante Elisa di Elisa. rumah. Halo, Tante. Pengennya sih Mas Panji nanti coba pamerin teknologi lasernya sama Tante Elisa Iya. gitu. Tapi sebelumnya kita tadi lagi membahas pertanyaan dari Mas Taufik nih. Tadi kan Mas Taufik nanya, tiba-tiba lututnya bengkak dan ngilu, rasa sakitnya datang dan pergi.
lagi. Iya, terus bunyi tak. bunyi tak gitu kalau lagi diregangkan, sama seluruh kaki tuh suka terasa layu dan sakit kalau digerakkan. Jadi saya kasih gambarnya aja ya buat Mas Taufik. Jadi yang paling sering itu adalah salah satunya adalah masalah persendian. Nah ini normalnya seperti ini, gerakan sendi itu seperti engsel, kan warnanya Oke. biru nih. Nah antara bantalan ini dengan sendi pada tulang seperti ini, licinya seperti gesekan es dengan es. Ketika mengalami masalah penuaan itu nanti jadi jaringannya jadi kurang, gesekannya jadi lebih kuat, jadi menimbulkan peradangan. Nah, artinya sebetulnya tubuh itu bisa membantu memperbaiki jaringan. Tapi saya udah bilang tadi, karena terjadi penurunan hormon, maka kemampuan tubuh untuk memperbaiki jaringan berkurang. Maka itu sebabnya kita menggunakan bantuan berupa makanan untuk membantu bahan bakunya, misalnya tadi kolang-kaling dan buah lontar, kemudian minyak sehat untuk membantu mengurangi peradangannya, dan buah-buahan untuk membantu melancarkan peredaran darah. Ya. Silakan ikut tips makanan saya tadi tambahin satu lagi. Memang kalau memang Anda saat ini sedang ada kendala dengan fisioterapi, saya sarankan menggunakan teknologi laser dan bertindak sekarang juga. Kenapa? Teknologi laser itu akan membantu melancarkan aliran darah sehingga nutrisi yang kita makan bisa dihantar ke sendi yang sakit. Nah, kebetulan teknologi laser juga membantu mengurangi peradangan. Jadi mengurangi rasa sakit. Nah, kemudian juga teknologi laser ini ternyata juga membantu proses pemulihan jaringan. Kalau sampai aktivitas Anda terganggu ya, kalau Anda nggak bertindak, Anda hanya mengandalkan obat itu nanti berpotensi muncul efek samping yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi laser, ini kan udah ada Mas Panji. Coba dipamerin alat yang portable itu yang bisa dibawa kemana-mana. Entah kenapa ya, kita tuh sering kali mencoba untuk terbiasa dengan rasa sakit. Padahal kan nggak enak kan? Sakit hati. Iya. Maksudnya udah terbiasa sakit, oh ya udah dibiarin dulu. Masih kuat kok gitu Masih ya. kuat, tahan. Padahal kalau andai kata rasa sakit, ini berarti ada sinyal, ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, kami hadirkan nih namanya Dr. Laser Painbox. Jadi Dr. Laser Painbox ini alat terapi kesehatan. Jadi kita bisa gunakan di rumah. Karena Dr. Laser Painbox ini dia menggunakan ada 36 mata laser nih. 33 mata laser ini panjang gelombangnya 650 nanometer. Fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah nih. Terus kemudian ada 3 mata laser yang mungkin seperti Anda tidak melihat ya. Tapi ini memang karena panjang gelombangnya berbeda. Panjang gelombangnya ini 808 nanometer yang nantinya ini dia bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam tubuh kita sampai ke sumber nyerinya. Jadi proses pemulihannya juga bisa dibantu. Oh, gimana Tante? Cocok nggak? Kalau gitu itu bisa untuk lutut saya ya. Iya. Tapi Nak Panji, Ya. gimana cara pemakaiannya dan saran pemakaiannya itu seperti apa sih? Oke, aku kasih tahu ya Tante ya. Ini aku coba kirimin gambar dulu, ntar ke Tante sama ke Sogi sama ini biar ngelihat bagaimana proses kerjanya nih ya. Jadi kalau kita ngelihat sinar lasernya ini, itu dia kan ada beberapa lapisan ya sampai ke dalam tulang kita ya. Ada lapisan epidermis, dermis, hipodermis sampai ke tulang nih ya. Nah, sinar lasernya ini bukan hanya nyampe ke lapisan kulit saja nih, tapi sampai ke sumber rasa nyerinya. Jadi dia lebih dalam lagi dan akhirnya proses pemulihannya terbantu dari sampai ke sumber nyerinya tersebut. Nah, kita bisa menggunakan Painbox ini satu hari bisa 1 sampai 3 kali nih, tergantung kebutuhan. Dan kalau misalnya sakitnya di area lutut, tinggal tempelkan saja. Jadi kita bisa gunakan di kiri, di kanan, bahkan di area belakang supaya proses pemulihannya ini lebih menyeluruh gitu loh. Jadi kan lebih enak ya. Ini juga bisa digunakan oleh tante ya, oma, bisa sampai anaknya. Iya dong. Juga bisa ya kan? Karena kan Boleh. gini, emang ya rasa nyeri hanya dimiliki oleh para orang tua saja? Kan enggak. Ya. Jadi sekarang boleh dipakai kan? Pakai Boleh teknologi. dong. Jadi gini, kalau kita punya kendaraan, kita ini lakukan untuk perawatan, apakah kita tunggu mobilnya rusak atau kendaraan kita rusak baru kemudian kita bawa ke bengkel, atau kita mau lakukan perawatan secara berkala supaya bisa lebih sehat kendaraannya, kita bisa bawa terus-terusan dalam usia yang lama. Begitu pula tubuh kita, ya jangan tunggu sampai Anda nggak bisa jalan, baru mau gunakan teknologi laser. Iya, bener. Kalau sampai udah harus operasi, mohon maaf, tapi udah nggak bisa pakai teknologi laser, ya memang harus operasi. Tapi kalau misalnya masih disuruh fisioterapi, Anda masih diberikan obat-obat untuk membantu Anda, ini adalah waktunya Anda bisa menggunakan teknologi laser. Pokoknya pegel sedikit, ya tinggal Painboxin aja, nyeri
penboxin aja. Nyeri leher, nyeri pundak, nyeri apa, pergelangan tangan, apapun nyerinya, penboxin aja. Iya, penboxin aja. Ya, Tante cukup. Sekarang juga aku mau teleponan dulu sama keluarga aku di Bandung karena tadi ngomong penbox. Keluarga aku di Bandung tuh mama semua deh yang sepuh-sepuh. Jadi kayaknya kasih dong ya. Kasih loh Mas Panji. Aku telepon dulu ya. Kami mau pergi dulu karena nggak mau di depan Sogi. Mas Sogi ganggu. Dah. Makan sehat penting. Anda bisa menggunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau VCO untuk membantu mengurangi peradangan dan ini rutin dikonsumsi. Alat bantu yang lain yang mungkin bisa Anda peroleh kalau Anda mungkin jadi susah jalan yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Ya, jadi kan kalau misalnya tadi Hai semua, aku kembali. Tidak ada nyeri lutut, tidak ada nyeri sendi. Dia mah ternyata tiap pagi sepedahan loh beneran Iya ya. loh. sehat. Sepedaan bener loh, Gi. Pakai mantuk Tetangga dipanggil-panggil nggak pernah mau keluar. Tapi sambil jualan nasi kuning kan, nah. Ya ampun, terus bawanya gimana? Berasnya berserakan. Nih, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Ya nih, dari Mas Aditya Hermano. Saya laki-laki usia 30 tahun, kakinya bengkak dan sangat nyeri di bagian engkol, dekat mata kaki, terus agak demam. Sempat dikira asam urat, tapi begitu dicek, asam uratnya 8. Ya, dan juga ada trauma, karena dulu katanya pernah main basket, tapi sakit, terus cuma diurut doang. Perlu penanganan apa ya? Terima kasih. Mungkin ada 2 atau 3 penyebab yang berbeda di sini. Ya, yang jadi satu. Misalnya tadi asam uratnya agak tinggi ya, di atas 8 gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya adalah karbo putih. Mungkin Anda badannya memang nggak cocok. Nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, dan makanan minuman bergula atau bersirup, sebaiknya itu dieliminasi dari menu Anda. Ya. Nah, kedua, mungkin memang masih ada jaringan yang relatif rentan, sehingga memang butuh perlakuan khusus ya. Jadi makan sehat penting. Anda bisa menggunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau VCO untuk membantu mengurangi peradangan dan ini rutin dikonsumsi. Dan nanti untuk alat bantu yang lain yang mungkin bisa Anda peroleh kalau Anda mungkin jadi susah jalan atau Anda ada keterbatasan untuk ke klinik, Anda bisa melakukan upaya lain yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini memang didesain untuk membantu pertama meningkatkan aliran darah. Dia membuka pembuluh darah sehingga nanti sirkulasi darah ke jaringan yang rusak itu, yang sakit itu bisa lebih optimal. Nah, kemudian perbaikan jaringan rusak. Nah, nanti si teknologi laser ini akan membantu mendorong proses perbaikan atau proses regenerasi. Teknologi laser ini juga memang punya khasiat atau punya kemampuan membantu mengurangi peradangan. Sehingga bisa membantu mengurangi bengkak dan mengurangi nyerinya. Jadi mungkin itu tips dari saya. Ya, semoga terbantu ya. Bang Paidun kan ahli ini gerakan-gerakan untuk latihan otot juga. Ada nggak yang bisa bantu nih gerakan-gerakan yang untuk masalah tadi Mas Aditya itu? Kalau tadi kan masalahnya kan ada di pergelangan kaki ya. Kalau pergelangan kaki sih saya sarankan untuk sampai pulih benar baru boleh dipakai lagi. Oke. Tapi nanti kalau misalnya nanti ada berhubungan dengan lutut ya, baik pergelangan kaki ataupun lutut, kita mulai semuanya dari hal yang simple. Hal yang simple untuk pergelangan kaki, misalnya kita latihan jinjit seperti ini, kiri kanan kita melakukan latihan jinjit seperti ini. Kalau masih sakit ya udah jangan dipaksa. Nanti ketika sudah mulai enak, boleh sembari latihan lututnya sambil duduk kita seperti menendang seperti ini. Sakit nggak nih gitu kan? Kalau nggak sakit, baru nanti kita bisa lanjutkan ke latihan yang berikut. Yang kedua itu adalah latihan untuk belajar berdiri. Belajar berdiri aja seperti ini. Kalau ternyata masih ada linu-linu gitu ya, udah jangan dipaksa sampai di situ aja dulu. Kalau misalnya sudah sudah bisa, nah kita bisa baru
melakukan latihan ya untuk memperkuat lutut dan memperkuat pergelangan kaki. Pokoknya kalau sakit berhenti ya. Kalau saya berhenti, ya. Sakit, pokoknya pakai penbox. Nah, itu dia saya mau tanya. Iyalah. Masalahnya Mas Aditya tadi kan di ankle. Nah. Bisa nggak dipakai di ankle tuh, Bisa Mas Panji? dong. Ini kan dia ada strapnya lagi nih. Jadi kita bisa tinggal letakkan di area pergelangan kaki kita. Jadi ketika kita menggunakan penbox ini, Anda mengalami nyeri, mungkin agak sedikit bengkak. Ya, kan ada sifat anti peradangannya. Aliran darah lebih lancar, rasa nyerinya berkurang, proses regenerasi sel juga lebih baik, dan akhirnya apa? Dia bisa membantu proses pemulihan rasa nyerinya sampai ke sumber rasa nyeri. Nah sekarang sumber tempat kita bisa mendapatkannya. Di manakah itu? Ya, pemirsa, apakah Anda mengalami rasa nyeri? Ataupun misalnya Anda mengalami rasa nyerinya udah sampai lebih dari 2 minggu nih. Nah, ini jangan dianggap remeh nih. Pengen terbebaskan dari belenggu rasa nyeri Anda, ya Anda bisa menghubungi nomor telepon nih, supaya Anda bisa tahu nih bagaimana caranya dokter laser penbox ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri Anda dan juga keluarga Anda. Jangan lupa ya, kalau nyeri apapun juga, penboxin aja. Nah, itu dari Mas Panji. Sekarang dari Bang Paidon nih, buat kita semua. Jadi Coffee Time hari ini nih, kita dapat benang merahnya, benang merah lagu kali. Apa nih rangkumannya, Bang Paidon? Oke. Solusinya adalah tadi kita sudah bahas. Pertama, kita bisa bantu suplai dengan makanan. Makanan sehat. Kemudian ketika Anda punya dana ekstra, bukan berarti harus, tapi memang ini sangat penting sekali. Anda bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu pemulihan nyeri sendi Anda. Sebab teknologi laser itu membantu satu meningkatkan sirkulasi darah sehingga nanti proses pengantaran nutrisinya bagus karena pembuluh darahnya terbuka. Nah, kemudian teknologi laser membantu proses regenerasi. Jadi ketika Anda sudah kasih nutrisi buat regenerasi, nanti prosesnya dibantu sama teknologi laser. Dan yang ketiga, teknologi laser ini akan membantu mengurangi nyerinya karena memang dasarnya membantu mengurangi peradangan. Jadi ini sangat penting buat Anda. Silakan bertindak sekarang juga sebab ini sangat penting buat Anda. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari nyeri sendi. Dan pun kalau nyeri sendi kan udah ada penbox. Kita bisa terapi di rumah. Pokoknya tinggal sediakan penbox satu aja di rumah supaya kita bebas dari khawatir dari rasa nyeri. Iya, dan mengembalikan senyum orang-orang yang bebas dari nyeri. Ntar dulu, udah jam segini nih. Wah, kita harus bubar. Saya harus balik lagi ada meeting nih. Kan nih, aku udah nggak bisa gerak nih, pengen ngobrol lagi. Kirim juga nih penbox buat orang tuanya. Oh iya, Iya. Mas Panji, Terima kasih, Bang Paidon, terima kasih Bang banyak ya. Paidon. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Infonya. Ya, kirim ya. Iya. Akhirnya alamatnya ntar di share aja ya. Iya ya. Metro TV, knowledge to elevate.